Tidak masalah, ayo pergi, aku akan mengantarkanmu pulang. Sandi tersenyum lembut, melihat Sandi yang sangat gigih. Tiara hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara itu, di gedung kantor grup Samuel, Bima mengikuti di belakang Niko. Begitu Niko kembali ke kantornya setelah menyelesaikan konferensi video. Pak Niko, Tuan Besar Samuel sudah mengambil tindakan lagi, kata Bima dengan serius sambil menyingkirkan senyum lembutnya yang biasa. Karena Niko sudah lama menduga hal ini, dia tidak terkejut sama sekali pada kenyataan bahwa Reksa akan bertindak. Kakek tidak mengerti arti sebenarnya dari menyerah, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan dari masalah yang telah dia pikirkan. Niko mengangkat matanya dan berkata, katakanlah, Tuan Besar Samuel telah meminta universitas untuk mengeluarkan pandu hari ini. Tetapi karena argumen dari Nona Tiara yang masuk akal, misi tersebut gagal. Namun, pandu tetap dikeluarkan dengan kerugian besar dan tidak dapat belajar di luar negeri. Selain itu, ayahnya Haris dipecat dari perusahaannya. Karyawan lain dari perusahaan pandu ditangkap karena peretasan perangkat lunak. Adapun Nona Tiara, dia juga dipecat oleh Berlin Philharmonic. Saat Niko mendengar itu, raut wajahnya menjadi jengkel. Kakek mulai mengeluarkan amarahnya, dan dia akan menyerang Tiara dan Pandu tanpa pandang bulu. Dia mencoba untuk meninggalkan mereka sendirian ke titik di mana mereka akan ada dalam keputusan yang luar biasa. Kemudian Niko memerintahkan dengan dingin, pergi dan selesaikanlah masalah ini. Jangan biarkan hal ini mempengaruhi lebih banyak orang. Juga lindungi mereka berdua dengan baik. Baik Pak Niko. Bima menerima pesan itu dan segera meninggalkan kantor. Sementara itu di kediaman keluarga Samuel, pelayan membungkuk kepada Reksa dan melaporkan, Tuan Besar, semuanya telah diatur dengan baik, kecuali pengusiran Pandu yang diubah menjadi hukuman. Yang lainnya berjalan dengan baik. Reksa mengangkat matanya sedikit saat dia meniup cangkir teh dengan lembut. Untuk sesaat asap memenuhi wajahnya dan menutupi ekspresi wajahnya, membuat orang tidak dapat membaca apa yang dia pikirkan. Tuan Besar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pelayan itu sangat mengenal Reksa. Selama Tiara tidak meninggalkan kota Metro Jaya atau Niko belum menikah, Reksa tidak akan pernah berhenti. Benar saja, Reksa meletakkan cangkir tehnya. Pergi dan beritahu Reina bahwa aku akan mengizinkannya datang ke rumah Niko dan mendekati Gary mulai hari ini dan seterusnya. Juga beritahu orang-orang di rumah itu bahwa tidak ada dari mereka yang diizinkan untuk menghentikan Reina. Baik Tuan. Setelah menerima perintah, pelayan itu segera pergi untuk mengurus masalah ini. Setelah Reina mengetahui bahwa dia bebas masuk dan keluar dari perumahan berlian, dia merasa sangat senang. Sambil memeluk leher Sarah, Reina berseru, Bu, aku bisa pergi ke rumah Niko. Aku akan segera menikah dengannya. Aku tahu putriku bisa melakukannya. Ingatlah untuk bersikap baik kepada Gary. Tidak masalah apa kamu tidak menonjolkan dirimu di depan Niko. Yang paling penting sekarang adalah anak itu. Sarah mengingatkannya. Setelah mendengar itu, Reina mengangguk. Aku mengerti. Selain itu, aku juga menyukai anak itu. Aku pasti akan memperlakukannya dengan sangat baik, dan cepat atau lambat
Dia pasti akan menerimaku. Keesokan paginya, Reina mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda. Dia membawa camilan manis yang disukai Gary, sesuatu yang telah dia tanyakan sebelumnya. Kemudian dia tiba di perumahan berlian. "Gary, Nona Reina ada di sini." Sementara itu, Gary berada di ruang musik mempraktikkan karya musik yang telah diajarkan Tiara sebelumnya. Andi mengetuk pintu dan membawa Reina ke ruang musik. Namun Gary salah dengar dan mengira Tiara yang datang. Dengan demikian, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berseru dengan lembut, "Nona Tiara, bagaimana keterampilan bermain biolaku?" Ketika dia melihat bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah orang yang dia bayangkan, ekspresi wajah Gary agak berubah. Semua kata-kata membual terjebak di tenggorokannya, sementara mata yang awalnya berseri-seri sekarang penuh kekecewaan. Reina tidak memperhatikan perubahan ekspresi wajah Gary, tetapi dia merasa bahwa dia langsung ditikam di hati oleh Gary ketika dia mendengarnya memanggil Nona Tiara. Sambil menggetakkan gigi, Reina segera menjawab, "Kamu bermain sangat bagus. Permainan biolamu bagus sekali." "Oh," Gary menjawab dengan dingin, kemudian dia menatap Andi lagi. "Andi, apa yang terjadi?" "Itu adalah aturan yang dibuat oleh kediaman keluarga Samuel. Mereka takut kamu akan bosan di rumah sendirian. Jadi mereka meminta Nona Reina untuk datang dan bermain denganmu." Komentar Andi dengan sopan. Gary bersenandung tetapi ekspresi wajahnya masih tetap dingin. "Tidak ada cara bagiku untuk membantah perintah kakek buyut. Bahkan kakek dan papa tidak bisa dengan mudah tidak mematuhi kakek buyut. Tidak peduli betapa tidak senangnya aku tidak bisa menentangnya." Reina merasa senang ketika dia melihat Gary setuju untuk membiarkan Reina tetap di sana. "Iya, aku selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Gary, aku sudah membeli kue-kue kesukaanmu. Kamu harus istirahat dulu. Kemari dan cobalah kue-kue ini." Reina meletakkan kue-kue itu di depan Gary satu persatu. Namun Gary hanya melirik kue-kue itu dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia terus mengambil biolanya karena dia pikirkan hanyalah Tiara. "Aku sudah berjanji pada Nona Tiara, bahkan jika kita bertemu lain kali, aku akan menguasai karya ini dan memainkannya untuk Nona Tiara. Aku tidak punya waktu untuk makan kue-kue itu sekarang. Selain itu, kue-kue yang dibuat oleh Nona Tiara 100 kali lebih baik daripada kue-kue yang dibeli di toko." Ekspresi wajah Reina menegang ketika dia melihat Gary mengabaikannya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa untuk menegurnya. Sebaliknya dia hanya berkata dengan lembut, "Aku akan menaruh kue-kue itu di sini. Kamu mau minum apa? Aku akan membuatkannya untukmu." Gary masih mengabaikannya dan tetap diam. "Kalau begitu, aku akan memeras segelas jus jeruk untukmu," Reina memberitahu setelah diam sejenak. Dalam beberapa hari berikutnya, dia datang ke rumah besar itu setiap kali Nico pergi dan pergi sebelum Nico kembali. Dia sama sekali tidak mengganggu waktu ikatan ayah dan anak di antara dia dan Gary. Juga Nico tidak menyadari bahwa Reina telah mengunjungi kediamannya setiap hari. Di kediaman Gautama, Rosa sedang menatap detektif swasta yang ada di hadapannya.
Sambil menggetakkan giginya, dia memberi klarifikasi. Apa yang kamu katakan? Reina, wanita itu masuk dan keluar dari perumahan berlian setiap hari. Niko tidak mengizinkanku untuk mendekati Gary dan perumahan berlian. Aku selalu curiga bahwa dia memiliki sesuatu yang terjadi dengan wanita lain. Diam-diam aku sudah mengikuti Tiara selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi, aku mulai memantau situasi di perumahan berlian, seperti yang diduga. Dia menggetakkan giginya. Reina si wanita itu, dia pikir dia pantas untuk Niko. Bagaimana aku harus menghadapi Reina sekarang? Tiba-tiba Rosa teringat konsekuensi yang dihadapi ibunya setelah meracuni Gary. Dia tidak bisa menahan senyum. Aku takut Reina tidak akan pernah bisa mendekati anak itu lagi. Akan lebih baik jika anak itu meninggal. Rosa telah bersembunyi di dekat perumahan berlian selama beberapa hari. Akhirnya dia melihat seorang pelayan dengan matanya sendiri. Jadi dia melangkah maju dan bertanya, "Kamu pasti bekerja untuk keluarga Samuel, kan?" Setelah mendengar hal itu, pelayan itu mengangguk dengan takut-takut. "Kamu? Tidak penting siapa aku, tapi aku di sini untuk memberimu uang. Izinkan aku bertanya kepadamu, apa hubungan antara Gary dan Reina?" tanya Rosa. Nona Reina memperlakukan Gary dengan baik, namun Gary terus mengabaikannya karena suatu alasan, kata pelayan itu. Rosa mengangguk. "Kalau begitu, ini 40 juta. Bantu aku menyakiti anak itu dan menjebak Reina." "Bukankah itu merugikan orang?" "Tidak, aku tidak bisa." Pelayan itu terus menggelengkan kepalanya ketakutan, namun Rosa terus menggoda pelayan itu dengan uang. "Setelah urusan ini beres, aku masih punya 200 juta lagi untukmu." Setelah memikirkannya, pelayan itu akhirnya mengambil uang itu. Akhirnya, ketika pelayan itu kembali ke perumahan berlian, dia kebetulan melihat Reina dan Gary sedang berbicara di tangga. Lalu dia mengambil buah dari pelayan lainnya. Setelah mengambil buah-buahan di lantai atas, pelayan itu kemudian mendorong Reina dengan keras. "Ah, Gary!" Dengan dorongan keras itu, Reina kehilangan kendali saat dia jatuh ke depan dan tubuhnya langsung mendarat di tubuh Gary. Seketika dia berguling menuruni tangga dari lantai 2 ke lantai pertama, dan darah merah mulai keluar dari kepala Gary dalam hitungan detik. Setelah mendengar suara itu, Andi buru-buru keluar untuk memeriksanya. Para pelayan berada dalam keributan dan dia segera berteriak, "Cepat, hubungi 911. Ayo cepat. Cepat hubungi Pak Niko." Gary. Andi berbisik pada Gary. Situasi di rumah besar itu nampak sangat kacau. Pada saat ini, Niko baru saja menjemput Tiara karena dia berencana membawanya bertemu dengan Gary. Dia sudah berjanji kepada Gary bahwa dia akan membiarkan mereka bertemu hari ini. Ketika dia menerima telepon dari rumah, ekspresi wajah Niko tiba-tiba berubah. "Bima, cepatlah pergi ke rumah sakit." "Ada apa?" Tiara bertanya karena dia sedikit bingung. "Gary terluka," jawab Niko dengan suara yang dalam. Setelah mendengar ini, Bima menginjak pedal gas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memutar mobil dan melaju ke arah rumah sakit.
Pada saat mereka tiba di rumah sakit, Gary sudah berada di ruang operasi. "Bagaimana kondisinya?" tanya Niko. Andi merasa sedikit bersalah. "Pak Niko, Gary baru saja masuk ke ruang operasi. Dia mengeluarkan banyak darah." Niko mengerutkan bibirnya dan sebelum dia bisa bertanya tentang situasinya, pintu ruang operasi terbuka. "Bank darah rumah sakit sangat membutuhkan darah RH negatif. Apa anggota keluarga Anda di sini?" Dia bukan dari golongan darah ini, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bima, temukan sumber darahnya." "Tidak perlu, aku memiliki golongan darah yang dibutuhkan." Suara lembut seorang wanita terdengar di sampingnya. Tiara mengerutkan bibirnya dan berdiri sambil menatap perawat dengan mata tegas. "Perawat, golongan darah saya RH negatif, bawa saya ke bank darah." Niko tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tiara. "Dia juga memiliki darah RH negatif. Apakah ini benar-benar sebuah kebetulan?" Meskipun Niko tampak tenang, mata penyelidiknya terus melekat pada Tiara karena itu sangatlah misterius. Bima juga terkejut. Dia sudah tahu golongan darah Tiara, tapi sudah begitu lama sehingga dia melupakannya. Sekarang Tiara mengatakannya. Setelah perawat mengambil sedikit darah dari Tiara, dia segera pergi untuk memeriksa golongan darah Tiara. Tidak butuh waktu lama untuk hasil pencocokan golongan darah dirilis dan mengonfirmasikan bahwa keduanya memiliki darah RH negatif. Perawat itu bergegas menuju Tiara dan berkata, "Nona, pencocokan golongan darah berhasil, jadi silahkan ikut saya." Tiara juga menghela nafas lega. Beruntung sekali golongan darahnya cocok. Hebat sekali karena dia bisa menyelamatkan Gary. Dengan cepat Tiara mengikuti jejak perawat dan memasuki ruang transfusi darah. Jarum dingin menembus kulitnya yang halus sebelum darah yang hangat mengalir ke kantong darah di sepanjang tabung transfusi darah. Tiara takut akan rasa sakit dan akan merasa sedikit pusing karena melihat darah. Namun sekarang dia sama sekali tidak merasa takut. Pada titik ini dia hanya terus berpikir bahwa perawat harus mengambil lebih banyak darah dan lebih cepat. Dia menatap perawat itu dan bertanya, "Bisakah Anda mempercepat ini?" "Tidak mungkin, Nona. Jika kami mempercepat proses ini, Anda tidak akan kuat. Sementara kami memastikan keselamatan anak itu, kami juga harus memastikan keselamatan Anda," jawab perawat itu. Setelah itu dia melirik Tiara yang merasa cemas. "Saya tahu suasana hati seorang ibu dan saya yakin Anda ingin menyelamatkan anak Anda. Tetapi semua dokter kami profesional. Anda hanya perlu mempercayai kami." "Ibu," wajah Tiara langsung bersemu merah saat dia dengan cepat membela. "Tidak, saya bukan ibunya." "Akan sangat bagus jika dia benar-benar ibunya," Tiara menambahkan diam-diam di dalam hatinya. Di luar ruang operasi, Niko menatap ke arah di mana Tiara pergi sampai sosoknya menghilang dari penglihatannya. Baru kemudian dia berbicara dengan suara serak, "Bima, pergi kumpulkan DNA Tiara dan Gary. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya dan jangan mengujinya di sini. Aku akan memberikan alamat di mana kamu bisa mengirimkannya nanti." Bima mengangguk. "Baik, Pak." Pada akhirnya Niko menjadi curiga. Akan lebih baik untuk melakukan tes sehingga banyak hal dapat ditentukan.
Namun dia juga bijaksana. Jika mereka menguji DNA di sini, orang tua itu pasti akan menemukan petunjuk tentang hal itu, dan mereka tidak yakin apa yang akan terjadi pada saat itu. Sejauh menyangkut sikap orang tua itu terhadap saudara kandung, dia juga bisa menebak bahwa jika wanita itu memang Tiara, maka akhirnya pasti tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Niko berjalan ke tangga yang sunyi dan menelpon. Suara seorang pria yang ceria terdengar dari telepon. "Hai Pak Niko, kenapa kamu menelponku hari ini? Kamu merindukanku kan?" Suasana hati Niko sedang tidak baik untuk bercanda dengannya dan berkata dengan dingin, "Aku hanya akan mengirimkan 2 sampel dalam beberapa hari ke depan. Lakukan tes untukku." Orang yang ada di ujung telepon itu agak terkejut. "Apa ini tes antara anak dan orang tua? Apa kamu ternyata bukan dari keluargamu? Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan puluhan miliar aset keluargamu itu?" Niko menahan kemarahannya dan bertanya, "Apa kamu ingin mendorongku untuk membunuhmu? Ini milik Gary." Setelah dikejutkan lagi, orang itu dengan cepat menyadari bahwa tes itu bukan untuk diidentifikasi antara Niko dan Gary, tetapi Gary dan orang lain, seorang wanita. Dia segera bertanya, "Apa kamu menemukan ibu dari anakmu?" "Iya," Niko menjawab dengan acuh tak acuh. "Kamu bertanggung jawab atas masalah ini. Selama proses ini, ingatlah untuk tidak membiarkan orang lain ikut campur."